Istriku berpikir bahwa saya memiliki dorongan seks yang rendah. Sebenarnya, istriku memang wanita cantik. Saya tidak tertarik untuk selingkuh atau berbuat curang. Dia hanya berpikir bahwa kami tidak banyak berhubungan seks karena saya memiliki dorongan seks yang rendah. Sebenarnya, kami tidak banyak berhubungan seks karena kami melakukannya seperti yang dia inginkan, dan jarang sekali sesuai dengan keinginanku. Saya sangat mendukung penggunaan vibrator dan segala hal lain untuk membuatnya terpuaskan sebanyak mungkin. Saya sangat suka melakukan oral dan bisa melakukannya berhari-hari, tapi dia jarang membalasnya. Dia pernah mengatakan bahwa jika mandi sebelum tidur itu akan membantu. Jadi selama seminggu penuh saya pastikan telah mandi dan bersih karena jujur. Siapa yang mau melakukan oral pada orang yang bau? Permintaan yang sangat wajar. Jadi saya melakukan oral padanya dan memberi sinyal bahwa saya ingin menerima. Tapi tidak ada hasil. Saya memiliki dorongan seks yang tinggi tapi dia telah menjadi kekasih yang egois dan ini datang dari seorang pria, cukup lucu untuk dikatakan. Saya tidak memiliki kata-kata lagi pada titik ini dan saya cukup dekat untuk benar-benar mengakhiri hubungan seks sama sekali. Ya, saya sudah berbicara dengan istri saya banyak kali tentang masalah ini. Banyak dari kalian mengatakan hal yang sama. Hei, kematangan emosional adalah hal yang sulit ditemukan tetapi ya, saya sangat terbuka dengan kekhawatiran saya dalam lebih dari hanya aspek seksual dalam pernikahan kami. November 25, 2022. Jadi jika Anda membaca posting terakhir ini, dan mungkin beberapa yang lain dari saya, intinya adalah istri saya adalah kekasih yang malas dan egois, dan pada titik ini, saya sudah berada dalam terapi sendiri dan saya sudah mencoba konseling bersama juga. Saya telah menyampaikan kekhawatiran saya padanya dengan cara yang sehat dan tenang, dan bisa dikatakan bahwa saya sudah mencoba hampir segalanya. Seperti kebanyakan dari kita tahu, kemarin adalah Thanksgiving. Berikut adalah pembaruan. Saya membuat hidangan andalan saya karena diminta oleh mertua saya untuk membuatnya. Kami pergi untuk makan dan sebagainya. Setelah kami makan, saya tidur sebentar di sofa. Istri saya membangunkan saya dan berkata, "Hei, saya butuh kamu untuk menjaga anak-anak. Saya akan minum sedikit anggur." Ya, tidak masalah. Jadi sementara dia minum dan bermain dengan keluarganya, saya bertugas mengurus anak-anak untuk semua anak saya peduli karena istri saya semakin mabuk. Ketika kami pulang, saya benar-benar harus membopongnya di pundak saya sambil membawa kedua anak ke mobil. Kami pulang, saya memberinya minum, mengurus anak-anak dan membarunya sedikit. Kami menonton TV dan mengejutkan, dia mendekap saya dan berterima kasih karena saya merawatnya. Anak-anak, dan dia tidak bermaksud minum begitu banyak anggur. Baiklah, saya selalu senang dengan kesadaran diri, hanya sedikit itu benar-benar menghilangkan segala iritasi yang saya miliki. Saya membawanya ke tempat tidur dan meletakkannya, memberinya minum dan ibuprofen, mengatur dia di tempat tidur. Sekitar 2 jam kemudian saya mendengar anak saya menangis jadi saya pergi untuk mengurusnya. Dia mengalami mimpi buruk jadi saya menenangkannya, membarunya kembali ke tempat tidur. Beberapa jam kemudian putri saya bangun karena dia pipis di celana dalamnya. Saya membuatnya kembali tidur. Ketika saya kembali ke tempat tidur, istri saya masih terjaga. Saya bertanya apa yang salah. Tanggapannya adalah saya mabuk. Dan kamu bahkan tidak mencoba melakukan apa-apa padaku. Tidak. Karena meskipun kita sudah menikah saya tidak akan memanfaatkanmu. Itu patut disesali. Saya berbaring kembali dan dia berkata jika kamu mau kita bisa berhubungan seks sebelum kamu kembali tidur. Ingatlah ini adalah jam 4.30 pagi, dan saya benar-benar lelah dan ketangguhan mental saya sudah hilang dan menurut pendapat saya pribadi, ini bukan cara yang benar untuk merespons. Saya berkata jika kamu ingin berhubungan seks, kamu harus memberiku oral terlebih dahulu. Saya tidak terangsang dan saya tidak melakukan apa-apa untuk membangkitkannya. Dia berkata ya, saya kira tidak apa-apa. Beberapa jam kemudian alarm berbunyi. Saya bangun, mengurus anak-anak dan minum kopi saya. Dia keluar beberapa jam kemudian berpakaian dan berkata mengapa kamu tidak membangunkanku? Kamu bangun 4 kali untuk anak-anak. Saya akan membiarkanmu tidur. Tidak apa-apa. Kamu bahkan tidak bereaksi saat alarmku berbunyi pagi ini jadi saya pikir kamu masih butuh tidur. Mengapa kamu berpakaian? Dia berkata anak-anak ingin pergi berbelanja Black Friday dan bertanya apakah saya ingin ikut. Tidak. Saya akan bersama anak-anak dan menonton film. Mereka akan memiliki hari yang melelahkan. Dan itulah yang terjadi sekarang. Menikmati hari menonton film bersama anak-anak yang lelah. Dia sedang berbelanja. Dan saya butuh secangkir kopi lagi. TLDR istri saya malas mencoba untuk berhubungan seks dan ditolak. Sekarang saya punya kopi. Edit. Saya telah memposting pembaruan ketiga tapi itu ditandai sebagai spam. Saat ini sedang mencoba memperbaikinya untuk kalian. Kedua, saya posting di DB Reddit untuk mencoba mendapatkan beberapa tips untuk membantu meningkatkan libidonya.
Dan seseorang mengatakan bahwa mungkin dia hanya menggunakan cinta saya memberikan oral sebagai masturbasi. Ternyata, orang itu benar. Setelah kami memiliki pembicaraan yang baik, saya benar-benar terluka karena dia tidak pernah mengatakan apapun. Saya benar-benar kehabisan kata-kata. November 28, 2022. Hai semua. Saya ingin menyulut kembali kehidupan ranjang saya dengan istri saya. Sedikit latar belakang. Saya adalah orang yang suka memberi. Saya suka memberikan oral, jadi saya sering melakukannya padanya. Saya suka memberinya 1 atau 2 sebelum kita melanjutkan. Masalahnya, kehidupan seks kami perlahan-lahan menurun hingga sekitar pertengahan Juni. Sejak itu kami telah berhubungan seks beberapa kali, tapi saya masih sering memberinya oral hampir setiap hari. Saya tidak memiliki masalah untuk membawanya ke puncaknya jika Anda mengerti apa yang saya maksud. Tetapi begitu dia mencapai puncaknya, dia hanya berguling dan tidak ingin melanjutkan. Sekarang, saya tidak menonton film porno dan saya tidak masturbasi. Ada saran untuk membantu membuatnya kembali tertarik pada tingkat saya? Edit. Dalam waktu singkat sejak saya memposting ini, saya menemukan bahwa dia telah menggunakan cinta saya memberikan oral sebagai bentuk masturbasi dan juga berpikir bahwa karena saya sangat menyukainya maka itu juga membuat saya puas. November 30th, 2022. Jadi banyak yang terjadi sejak Thanksgiving, Black Friday. Setelah kami menyuruh anak-anak tidur pada hari Sabtu, saya duduk bersama istri saya dan memberitahunya untuk pertama kalinya bahwa dia akan mendengarkan apa yang akan saya katakan dan dia tidak akan menginterupsi atau mengatakan apapun. Saya menjelaskan segalanya. Bagaimana saya merasa sangat buruk karena kurangnya minatnya. Karena kemalasannya dan bagaimana tidak baik hanya untuk tidak ada karena saya pulang dari kerja. Saya menjelaskan bahwa tidak baik lagi untuk menjadi kekasih yang egois karena saya terlalu baik sebagai seorang pria. Suami untuk merasa tidak layak mendapatkan cinta. Sisa malam itu dia tidak banyak mengatakan. Keesokan paginya, saya terbangun tiba-tiba karena anak-anak saya bermain di ruang tamu. Saya berlari keluar untuk melihat apa yang mereka lakukan dan seberapa besar kekacauan yang ada. Kejutan bagi saya, istri saya sedang bermain dengan mereka. Dia berkata bahwa dia minta maaf bahwa dia membangunkanku. Dia tidak menyadari betapa kurangnya perhatian dan minatnya sangat menyakitkan bagiku. Sampai saat ini semuanya baik-baik saja. Hari Senin tiba. Saya memposting di Reddit kamar tidur mati untuk mungkin mendapatkan beberapa saran dari beberapa orang tua tentang bagaimana membuat istri saya lebih tertarik untuk berhubungan seks. Seseorang menyarankan mungkin dia menjadi orang yang susah dan menggunakan cinta saya memberikan oral setiap hari sebagai bentuk masturbasi. Saya bahkan tidak memikirkan kemungkinan ini sampai mereka mengatakan sesuatu. Jadi saya bertanya dengan jujur apakah itulah yang dia lakukan. Dia menjawab ya. Itulah yang dia lakukan. Tapi dia pikir karena saya sangat menyukainya maka itu baik. Bahwa saya memberinya oral beberapa kali sudah cukup. Tidak. Saya tidak banyak berkata setelah itu dan agak hanya menatap ke hampa berpikir bahwa saya hanyalah mainan seks baginya. Saya bangun pagi ini merasa sangat horny jadi saya memutuskan untuk membangunkannya dengan lidah saya dan memberinya usaha terakhir. Saya bersiap dan... Tidak. Dia terlalu lelah. Pada titik ini. Serious. Saya benar-benar terkejut. Tolong bantu saya. Banyak dari kalian mengatakan untuk berhenti memberi. Jadi malam ini dan pagi ini saya hanya untuk diri saya sendiri. Ketika dia bangun dari tempat tidur, dia langsung marah. Dia menendang tumpukan kotak kecil yang sudah rapi saya susun untuk dibuang saat hari sampah. Dia melemparkan barang-barang yang menghalanginya. Sangat mudah tersinggung terhadap anak-anak kami dan mengucapkan hal-hal buruk saat saya menuju pintu karena saya tidak membuatkan kopi paginya. Dia membatalkan sesi konseling pernikahan kita tanpa memberitahu saya jadi kami tidak pergi semalam. Dia merasa itu buang-buang waktu ketika tidak ada yang salah dengan pernikahan kita. Menghabiskan waktu itu untuk membersihkan dapur saya dengan marah setelah anak-anak saya tertidur karena saya benar-benar tidak punya semangat untuk melihatnya. Saya menolak memberinya perhatian seksual dan saya bisa melihat frustrasi di wajahnya tentang hal itu. Saya masih teguh tetapi sungguh menyedihkan ketika itu benar-benar satu-satunya perhatian yang pernikahan kita miliki. Pada titik ini, saya hampir menjadi seorang ayah tunggal. 4. Desember 2022. Saya pikir saya punya solusi, jadi ini adalah pembaruan paruh jalan. Apa yang saya rencanakan untuk melakukan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki ini? Saat ini, kami telah memiliki kekurangan seks selama bertahun-tahun. Setiap kali kami berhubungan seks, itu hampir selalu sesuai dengan keinginannya. Saya dengan dorongan seks yang tinggi, selama 6 bulan terakhir, saya hampir setiap hari memberikannya oral untuk mencoba membuat libidonya sejajar dengan saya. Itu tidak berhasil jadi beberapa hari terakhir saya berhenti memberikan. Sudah sekitar 5 hari sejak saya melakukannya dan istri saya terlihat mudah tersinggung dan cerangki namun belum memulai apapun.
Semalam kami terlibat dalam perdebatan besar tentang beberapa hal dan perceraian dibicarakan bukan hanya karena kurangnya seks kami tetapi karena berbagai masalah lainnya. Saya juga memutuskan bahwa saya akan meningkatkan kebugaran saya. Saya telah berlatih tinju untuk menikmati latihan seluruh tubuh tetapi sekarang, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi seorang DILF bersertifikat. Saya tahu biasanya berolahraga dapat meningkatkan libido jadi mungkin saya membutuhkan dukungan lebih dari kalian semua yang luar biasa. Jika saya bisa menjadi sangat bugar dan dia masih tidak merasa saya cukup menarik untuk benar-benar memulai, maka saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. 22. desember 2022. Saya menulis ini, duduk di shower dengan air mata kebingungan mengalir di wajah saya. Setelah pertengkaran besar, saya menyuruh istri saya untuk tidur di rumah orang tuanya selama beberapa hari ke depan. Pada titik ini, saya emosional, fisik, dan spiritual terkuras. Ini adalah pembaruan, jadi biarkan saya mundur beberapa hari untuk memberitahu kalian semua. Sabtu, 17 Desember. Berbicara dengan mertua saya sehari sebelumnya untuk membawa anak-anak ke sana, dan menghabiskan hari bersama mereka sehingga kami punya waktu sendiri dengan istri saya. Bangun pagi, membantu mereka berpakaian, memberi makan dan mengantar keluar. Mengantar mereka ke kakek nenek mereka. Kembali, istri masih tidur. Saya langsung bekerja membersihkan ruang tamu. Menyapu, memastikan semuanya rapi. Masuk ke dapur, menata piring yang dicuci semalam, menyapu, mengepel, membersihkan meja di mana saya melewatkan sebelumnya. Dia keluar sekitar jam 9 pagi. Bertanya di mana anak-anak, menjelaskan dan langsung disambut dengan kesal. Bertanya mengapa saya hanya melepaskan anak-anak kami. Mereka bukan tanggung jawab orang tuanya, DST. Saya membuatkan kopi untuknya dan terus membersihkan. Membersihkan lantai kamar mandi dari atas hingga bawah setiap sudut. Menyapu dan mengepel. Membersihkan ruang cuci dari atas ke bawah. Menata semua pakaian kami. Membersihkan kamar kedua anak kami. Anda bisa memahaminya. Dia tidur siang jam 12. Bangun sekitar jam 4.30 lebih. Saya menyiapkan pakaian kencan bagus untuknya sehingga kami bisa keluar dan berkencan sedikit. Dia mengatakan tidak merasa ingin pergi kemanapun. Baiklah. Biarkan saya memasak untukmu. Lebih intim dengan cara itu. Membuat salah satu makanan favoritnya. Saya menggoda dia sepanjang waktu saya memasak. Membuka botol anggur. Saya masuk ke ruang tamu mengenakan setelan rapi. Melihat pakaian yang saya siapkan untuknya masih di atas meja. Oh, kami makan. Berselimut menonton acara TV sebentar. Dan saya mencoba untuk sedikit lebih intim dan dia mengatakan dia terlalu lelah. Minggu, 18 Desember. Menghabiskan sehari penuh meragukan setiap keputusan yang saya buat. Mempertanyakan semuanya hingga saya hampir meledak. Senin, Selasa, biasa saya bangun dengan anak-anak, memberi makan mereka, bekerja, memasak, membersihkan. Tidak ada yang benar-benar dilaporkan. Hari ini, 21 Desember, saya meninggalkan sepotong daging untuknya untuk dimasak perlahan. Saya harus pergi bekerja lebih awal jadi saya tidak punya waktu. Mengirimkan instruksi lewat pesan. Jika ada yang tahu, daging panggang perlahan sepanjang hari adalah hidangan yang paling nyaman. Setidaknya bagi saya begitu. Saya mengirimkan pesan kepadanya sekitar jam 3 mengungkapkan betapa senangnya saya pulang untuk makan daging panggang tersebut. Saya tidak memasaknya. Oh, itu sungguh menyebalkan tetapi saya akan melakukannya besok. Saya memintanya hanya untuk mengeluarkan ayam agar bisa mencair. Dia bahkan tidak melakukan itu. Saat saya masuk melalui pintu, dia pergi dan duduk di shower. Saat dia mandi dan saya memasak, putri saya bermain dengan make-upnya. Saat membersihkannya, saya memberitahunya bahwa dia sudah cantik sebagaimana adanya dan saya tidak pikir dia perlu melakukan itu. Dan dari ruangan sebelah istri saya berteriak pada saya agar tidak membuatnya merasa buruk atau menurunkannya. Jadi saya bertanya padanya, bagaimana cara Anda ingin saya menghadapinya jika ini terjadi lagi? Kepahitan yang sungguh dalam tanggapannya benar-benar membuat saya terganggu karena itu adalah pertanyaan yang tidak bersalah. Ini mengarah pada kami bertengkar sepanjang waktu. Saya mencoba menahan diri sampai anak-anak tertidur. Dia berteriak di depan wajah saya. Setelah anak-anak tertidur, saya pergi ke mobilnya, menyalakannya, kembali masuk dan membiarkannya berteriak beberapa menit lagi dan kemudian mengatakan padanya untuk keluar dari rumah saya. Bahwa dia sudah cukup berbicara kepada saya seperti sampah. Bahwa saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Bahwa saya pantas mendapatkan cinta. Bahwa saya adalah seorang suami yang lebih baik daripada yang pernah dia dapatkan di hari terbaiknya. Dia berjuang dengan saya tentang pergi tetapi saya memberikannya beberapa pakaian. Memasukkannya ke dalam tas duffel saya, memberikannya padanya, charger ponsel dan segala sesuatu yang dia butuhkan. Ketika dia memberitahu saya bahwa dia akan membawa anak-anak bersamanya,
sikap tenang dan dingin saya langsung berubah. Saya bukan orang yang mengintimidasi secara fisik. Saya bukan orang yang kasar atau jahat. Saya langsung menghadapinya dan tanpa menyentuhnya. Saya mengatakan padanya jika dia pikir dia bisa mengambil anak-anak dari saya, dia bisa mencoba. Dia pergi. Ayahnya, yang merupakan seorang pria yang saya hormati, datang, meminta penjelasan dari pihak saya. Saya menjelaskan. Dan dia meletakkan tangannya di pundak saya. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya berdiri. Berjalan ke pintu, berbalik padaku. Air mata di matanya juga berkata bahwa dia tidak membesarkannya seperti itu. Jadi disinilah saya. Mara, Sadie, Toluca, Anchor. Terima kasih kepada kalian semua yang telah membaca dan memberikan dukungan. Banyak dari kalian yang mengatakan hal-hal yang baik. Beberapa dari kalian menyebut saya sebagai karpet. Saya bangga bisa mengatakan bahwa saya berdiri untuk diri saya sendiri dan anak-anak saya. Saya sudah duduk dengan pengacara untuk membahas strategi keluar dan saya takut kehilangan anak-anak saya. Semoga pembaruan berikutnya adalah yang positif. 5 Januari 23. Pertama dan terutama, wow. Semua dari kalian, di semua platform luar biasa. Terima kasih kepada semua orang yang memberikan kata-kata baik, dukungan, dan bahkan orang-orang yang mengirim pesan kepada saya hanya untuk melihat apakah saya baik-baik saja. Dan memberikan pelukan ayah virtual terbesar dari saya untuk kalian semua. Dengan itu, bagian pertama ini mungkin akan membuat kalian marah tetapi tolong bersabar dengan saya. Malam setelah saya meminta istri saya untuk pergi selama beberapa hari, ayahnya datang kembali. Kami memiliki pembicaraan yang sangat baik tentang apa yang terjadi dengan istri saya. Dia sampai pada kesimpulan bahwa dia sedang depresi. Mengatakan padanya bahwa dia harus bangun dari tempat duduknya dan mencari bantuan atau dia akan kehilangan keluarganya. Secara harfiah tidak ada yang belum pernah saya katakan kepadanya sebelumnya lebih dari 100 kali. Waktu sudah menjelang tidur untuk anak-anak saya dan dia tahu itu jadi dia bertanya apakah dia bisa membawa anak-anak saya bersamanya malam itu sehingga mereka bisa merayakan malam Natal di pagi hari dengan mereka. Perlu diingat ini adalah malam Natal Eve jadi saya mengizinkan. Menyiapkan pakaian mereka dan mengirim mereka pergi. Rumah saya sangat sunyi dan itu membuat saya merasa sedih. Saya memutuskan untuk minum beberapa minuman dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan menjadi hidup saya jika saya meninggalkannya selamanya? Rumah yang sepi. Tidak ada tawa anak-anak saya. Mengetahui bahwa mereka tidak tidur tetapi beberapa kaki dari saya di ruangan yang berbeda. Rasanya salah. Keesokan harinya saya pergi ke rumah orang tuanya untuk merayakan malam Natal. Menjadi ayah dan suami yang baik. Mendapatkan mainan hadiah untuk semua orang. Menghabiskan sepanjang hari melakukan yang terbaik untuk menampilkan wajah pemberani. Ketika tiba waktunya pulang, saya meminta istri saya pulang bersamaku. Saya tidak ingin anak-anak saya bangun di pagi Natal tanpa ibu mereka. Saya menidurkan anak-anak, menyelesaikan membungkus hadiah dan pergi tidur agak awal. Saya mendapatkan istri sebuah kopi baru Pokemon Scarlet, headphone baru, Kindle baru karena dia menginginkan yang tahan air, dan penghangat kaki karena kakinya selalu dingin saat duduk di mejanya. Dari istri, saya mendapatkan alas meja baru, yang sejujurnya sangat tepat karena saya membutuhkannya. Beberapa hari berikutnya berjalan lancar kecuali semuanya di rumah saya rusak yang terkait dengan toilet dan shower. Minggu kerja berjalan lancar, hanya melakukan masak dan membersihkan seperti biasa. Kemudian malam tahun baru tiba. Menidurkan anak-anak. Saya duduk dengan istri di sofa, memberitahunya bahwa kita perlu bicara. Untuk menemukan sesuatu karena kita tahu kita berada di ambang jurang dan saya siap melompat. Saya memintanya untuk hanya berbicara padaku. Ceritakan apapun. Katakan padanya jika dia depresi. Katakan padanya jika ada yang salah. Sialan, saya bahkan akan menerima jika Anda memberitahu saya Anda sedang berselingkuh karena setidaknya Anda berbicara padaku. Apa yang dia katakan selanjutnya agak membuat saya terkejut. Dia mengatakan bahwa dia mencintai saya sebagai ayah anak-anaknya, tetapi dia tidak lagi mencintai saya sepenuh hati. Dan dia sudah mencoba mencari cara untuk mengatakannya selama berbulan-bulan. Dia menggunakan saya sebagai alat untuk mendapatkan orgasmen. Dia mengeluarkan semua kekesalannya pada saya. Menggunakan saya sebagai sandbag dan membuatnya marah karena mengetahui bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan. Saya selalu tetap hangat. Tidak pernah berhenti menjadi baik. Tidak pernah berhenti menjadi perhatian. Tidak pernah dalam sehari memutuskan untuk turun ke tingkatnya. Dia berpikir bahwa saya tidak lagi tertarik padanya secara fisik karena saya berhenti memulai keintiman. Saya membenarkannya. Dia mengobjektifikasi cinta saya memberikan. Dia terlalu sering menolak saya. Dia memperlakukan saya seolah-olah saya seperti orang bodoh yang tidak pernah tahu apa yang dia lakukan ketika menyangkut tugas sehari-hari. Tidak ada yang ingin berhubungan seks dengan seseorang yang terus-menerus membuat mereka merasa tidak berharga. Kami sampai pada kesimpulan bahwa kami berdua di sini untuk anak-anak.
Itu tidak sehat dan tidak adil untuk salah satu dari kami. Itu tidak adil untuk anak-anak. Saya telah menonton video ayah tunggal dan melihat forum lain. Forum, pada dasarnya segalanya dan saya ketakutan dengan langkah-langkah berikutnya. Kami berdua setuju bahwa jika perceraian datang masa lalu, kami akan sebaik mungkin untuk anak-anak kami. Kami tidak ingin adanya kebencian atau perasaan tidak baik menghalangi apa yang terbaik untuk mereka. Saya sudah dalam terapi. Saya mendorongnya juga untuk mendapatkan bantuan. Saya butuh tidur tetapi saya belum tidur dengan baik sejak itu. Bahkan saat saya menulis ini saya di tempat tidur merasa cukup mati rasa. Saya akan merespons komentar di sini saat saya memiliki energi. Saya mendapatkan banyak orang TikTok jadi saya membuat akun sehingga saya bisa membaca komentar dan merespons di sana juga. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan dan saran Anda. Anda tidak tahu seberapa berarti itu. Edit. Menemukan beberapa kesalahan ketik. Anak-anak pergi pada malam Natal Eve. Kami merayakan malam Natal Eve di rumah orang tuanya. Natal di rumah saya. Maaf atas kebingungannya. 27 Januari. Saya merasa seperti kehilangan akal belakangan ini. Dengan segala sesuatu yang terjadi dengan menjalani proses perceraian, mencoba melunasi hutang, beberapa masalah medis yang terjadi pada diri saya dan anak saya, pekerjaan. Saya merasa seperti saya terus-menerus berada di ambang kewarasan saya. Orang-orang yang biasanya saya curhati adalah teman-teman mutual dan saya tidak ingin ada apapun yang sampai ke istri saya. Saya takut dengan pertarungan hak asuh yang menantang yang menunggu saya dengan anak-anak saya. Saya frustasi sepanjang waktu. Saya kehilangan motivasi untuk menjaga tugas harian saya. Saya merasa sangat tertekan pada titik ini dan saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya mencoba untuk tetap tenang dan bersikap berani di depan anak-anak. Tetapi sebenarnya saya merasa seperti tenggelam. 6 Februari. Saya sudah tidak tahan dengan ini. Bagi siapapun yang telah mengikuti kisah saya, mari kita semua bersama-sama menghela nafas berat. Saya menderita migrain hampir seminggu karena saraf terjepit di punggung saya. Itu menyebabkan saya merasa sangat tidak nyaman. Anak-anak saya pilek akhir pekan jadi mari kita tambahkan tekanan sinus dari pilek dan Anda punya resep untuk orang yang murung dan tegang. Saya bukan tipe orang yang meminta bantuan dengan pekerjaan rumah atau istirahat dari anak-anak saya. Namun kemarin, selama waktu tidur mereka, saya memutuskan untuk istirahat sebentar juga. Istri saya datang dan berbaring di tempat tidur dengan saya dan ketika anak-anak bangun sekitar sejam kemudian, saya bertanya pada istri saya apakah dia akan membawa mereka sehingga saya bisa istirahat sedikit lebih lama. Jawabannya simpel dan elegan, tidak. Keluar. Oke. Lalu saya bangun dan mengurus anak-anak. Menonton film dan bersantai. Memulai memasak malam. Dia keluar dan duduk di sofa dan saya mendengarnya menggulir TikTok. Saya menyelesaikan makan malam dan dia masuk ke dapur dan berkata, Anda tahu kita punya sisa makanan. Mari kita makan itu saja. Karena saya membuat pasta, saya hanya meletakkannya di loyang kaca dan berkata ya, kita bisa makan ini besok sehingga saya tidak perlu memasak. Langsung ke depan kami menidurkan anak-anak. Setelah kami melakukannya, saya bertanya apakah dia bersedia mencuci piring untuk saya. Dia tertawa dan berkata tidak mungkin. Oke, saya juga tidak akan melakukannya. Pagi ini dia mengirimkan saya 2 foto. Salah satunya dari tempat sampah yang penuh dan yang lainnya dari wastafel penuh dengan pesan ini tidak dapat diterima. Dapat diakui, saya lupa mengambil sampah pagi ini. Saya memang memberitahunya bahwa saya akan membawanya keluar tetapi saya sungguh lupa. Saya menjelaskan bahwa saya akan membawanya keluar ketika saya pulang dan mencuci piring. Jawabannya adalah daripada malas dan tidak melakukan apa-apa. Kedepan, mintalah bantuan jika Anda tidak merasa baik. Ketika saya membaca pesan itu, saya tertawa terbahak-bahak. Saya langsung membalas singkat saya sudah meminta bantuan 2 kali. 2 kali saya diminta tidak. Saya akan menanganinya saat saya pulang. Pada balasannya, dia mengirimkan deretan, oh saya adalah pasangan terburuk. Saya benar-benar yang terburuk. Saya adalah istri yang buruk. Dan lain-lain. Saya mengerti jika Anda tidak ingin melakukan bagian Anda tapi, sekarang kita mulai bermain-main dengan gas. Saya diingatkan setiap hari mengapa saya berada di jalur keluar dengan wanita ini. Tetapi setiap hari saya semakin khawatir tentang apa yang akan terjadi dengan saya dan anak-anak saya. Saya berjuang untuk mereka tentu saja tapi mengatakan bahwa ini adalah pertempuran yang sulit adalah pernyataan yang meremehkan. 22 Februari. Hai semua. Saya menghargai setiap orang dari kalian yang mengikuti saya dalam perjalanan ini. Saya datang dengan kabar baik. Untuk menginformasikan kembali kepada semuanya sejak pembaruan terakhir. Ini adalah istri biasa saja sambil saya membersihkan, memasak, menjaga rumah, dan segala hal lain. Selama beberapa minggu terakhir saya telah bekerja pada diri sendiri. Berolahraga, makan lebih sehat, minum lebih banyak air.
Benar-benar fokus pada diri saya ketika anak-anak tidak ada di sekitar. Kemarin malam semuanya benar-benar mencapai puncak. Bagaimanapun, saya telah mengalami masa depresi beberapa hari terakhir dan benar-benar tidak memiliki motivasi untuk hal-hal ekstra. Dia melihat saya dan bertanya mengapa Anda terlihat sedih beberapa hari terakhir ini. Itu bisa karena kurang tidur atau depresi. Jujur, saya tidak tahu tapi saya menjawab bahwa sangat sulit untuk bahagia saat Anda di sekitar. Kami duduk sebentar dalam keheningan dan saya hanya memberitahunya bahwa saya lelah dari terus-menerus direndahkan. Diamalai. Diperlakukan seolah-olah saya tidak pernah cukup baik sementara dia duduk di tahtanya, dan seperti piring rusak dan memberikan perintah. Saya memberitahunya bahwa saya tahu kami tidak ingin anak-anak di asrama. Tetapi kita perlu menemukan sesuatu karena saya sudah selesai. Saya tidak ingin lagi berada dalam pernikahan ini. Saya tidak ingin lagi menjadi suaminya. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang saya tahu adalah saya akan melanjutkan dengan perceraian. Saya pantas mendapatkan kebahagiaan. Saya pantas untuk dicintai. Saya takut dengan pertempuran yang akan datang untuk anak-anak saya. Saya senang melihat lagi kolam kencan. Agak. Tidak persis. Tetapi sekali lagi, kepada kalian semua, terima kasih atas pesan dan dukungan baik Anda. Saya akan pastikan untuk memeriksanya dari waktu ke waktu.